Halo semua, selamat datang di podcast sejarah kita. Bareng gue Syarif. Gua Avan. Dan gua Satria. Kali ini kita bakal bahas organisasi politik yang punya pengaruh besar banget nih di masa pergerakan nasional Indonesia. Iya tuh, bener banget. Ini tuh bukan partai kaleng-kaleng ya, atau bukan partai sembarangan. Ini adalah Partai Nasional Indonesia, atau biasa dikenal sama kalangan masyarakat yaitu PNI. Pokoknya ini salah satu tonggak penting munculnya semangat nasionalisme di Indonesia. Yuk kita mulai. Jadi, waktu itu perjuangan melawan Belanda udah lama jalan. Tapi beberapa gerakan radikal kayak Serikat Islam Merah sama Partai Komunis Indonesia sempat gagal dan bahkan dilarang pemerintah kolonial. Nah, dari situ banyak anak muda terpelajar ngerasa kita butuh nih cara baru buat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka mulai ngumpul di Algemene Studi Club, Bandung. Pimpinan waktu itu siapa coba? Siapa lagi kalau bukan Soekarno? Beliau yang bikin ide buat bikin organisasi baru yang bener-bener tuh organisasinya nasionalis serta mandiri gitu. Pada tanggal 4 Juli 1927 berdirilah Perserikatan Nasional Indonesia di Bandung. Tapi setahun kemudian, pada 1928 namanya diubah jadi Partai Nasional Indonesia. Pendiri utamanya Soekarno, tapi nggak sendiri. Ada Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak Cokro Adisuryo, dan Sunaryo juga. Wah, gua bener-bener gak expect sih semangat mereka waktu itu. Karena mereka kan masih muda, tapi udah mikirin perjuangannya untuk bangsa. Kalau ngomongin PNI, tujuannya utamanya jelas, kemerdekaan Indonesia. Full, tanpa kompromi sama Belanda. Nah iya tuh, makanya mereka pegang 3 asas penting, yaitu non-kooperasi alias nggak kerjasama sama penjajah. Kedua, self-help atau berdiri di atas kaki sendiri, sama marhaenisme. Marhaenisme itu ide Soekarno yang berpihak ke rakyat kecil. Wah, gua suka tuh sama ide marhanisme. Karena biar apapun, kekuatan terbesar itu ada di rakyat kecil. Seperti petani, buruh, nelayan. Jadi semua ikut berjuang, bukan cuma segelintir orang. PNI bergerak lewat masa aksi. Mereka bikin rapat umum, nyebarin semangat, nasionalisme, bikin sekolah, koperasi, dan gerakan ekonomi rakyat. Tapi ya gara-gara sikapnya yang tegas sama Belanda, banyak tokoh PNI ditangkap. Soekarno sendiri sempat diadili tahun 1929. Dari situ lahir pidato legendaris Indonesia Menggugat. Ya, meskipun akhirnya PNI bubar ya di tahun 1931, semangatnya tapi nggak mati. Malahan dilanjutin lewat Partai Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, PNI bangkit lagi tahun 1946, bahkan di pemilu 1955. Jadi salah satu partai terbesar. Cuma pas masa Orde Baru, partai-partai dipaksa untuk bergabung menjadi satu, yaitu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Jadi PNI bubar sebagai partai mandiri. Ya bener sih kata Syarif, PNI kan bubar tuh sebagai partai mandiri. Tetapi kan semangatnya masih ada. Kayak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP yang sering dianggap sebagai pewaris semangat Soekarno dan PNI itu sendiri. Tadi kita udah bahas sejarah dan perjuangan PNI waktu masa penjajahan. Tapi ada nih hal yang menariknya, yaitu dampaknya tuh ternyata masih kerasa sampai sekarang loh. Iya, dulu semangat nasionalisme itu belum semua orang punya. Tapi lewat gerakan PNI, terutama pidato-pidato Soekarno yang menggugah, semangat rakyat kecil mulai kebangun. Mereka ngerasa punya suara. Benar, Soekarno tuh jago banget ngomong dan bikin orang ngerasa jadi bagian dari perjuangan. Gak cuman elit, tapi rakyat kecil pun ngerasa penting. PNI juga banyak peran penting dalam membangun semangat pemuda Indonesia. Kan banyak anggota PNI yang waktu itu juga aktif di organisasi kepemudaan. Iya bener tuh, kita tuh jangan sampai lupa kalau PNI juga mendorong lahirnya kesadaran nasional lewat dukungannya terhadap Sumpah Pemuda tahun 1928. Meskipun PNI baru berdiri setahun sebelumnya, tapi kan semangatnya sudah menyebar. Ibaratnya PNI itu jadi bahan bakar semangat pemuda buat satu suara, yaitu Indonesia Merdeka. Kalau nggak ada dorongan nasionalisme waktu itu, mungkin perjuangan kita bakal lebih panjang lagi.
Tapi ya setelah kemerdekaan, perjalanan PNI juga nggak mulus. Ada perpecahan di tubuh partai sendiri. Ya, misalnya muncul faksi-faksi kayak PNI Ali Surahman dan PNI Osa Usep. Mereka punya pandangan politik yang beda, terutama soal sikap terhadap Partai Komunis Indonesia. Nah, bener. Perpecahan ini juga gambaran kalau politik Indonesia waktu itu emang chaos banget. Banyak tarik-menarik kepentingan. Tapi meski pecah belah, pengaruh PNI juga tetap kuat. Pas Orde Baru, pemerintah bikin kebijakan fusi partai tahun 1973. Jadilah PNI digabung ke Partai Demokrasi Indonesia. Kalau dari luar kelihatannya kayak akhir cerita PNI, tapi nyatanya ideologi Marxisme nggak ikut bubar. Masih ada partai-partai penerus yang muncul lagi setelah reformasi. Betul tuh kata Syarif. Kayak masih ada partai-partai penerusnya yang muncul lagi setelah reformasi. Seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau biasa dikenal yaitu PDIP. Mereka salah satu partai yang biasa disebut sebagai pewaris semangat Soekarno. Jadi semangatnya nggak mati, cuman pindah rumah aja. Wah, gokil ya. Perjuangan PNI ini panjang banget perjalanannya. Iya, yang gue tangkap perjuangan tuh nggak harus lewat senjata aja. Bisa lewat semangat, organisasi, dan keberanian. Dan ya, yang paling penting ialah nasionalisme. Jangan cuma jadi cerita sejarah aja, tapi semangatnya harus kita terusin. Setuju banget nih. Oke, makasih udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa follow podcast sejarah kita, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa.